Self-esteem oleh Nurhalimah Dwi Utami. Apakah teman-teman tahu apa itu self-esteem? Yuk mari kita simak penjelasannya berikut ini. Self-esteem atau harga diri adalah suatu kemampuan individu dalam melakukan penilaian dan penghargaan terhadap diri sendiri. Aspek-aspek dalam self-esteem. Menurut Cooper Smith, terdapat 4 aspek dalam self-esteem, yaitu yang pertama, kekuatan. Kekuatan menunjuk pada apa adanya kemampuan seseorang untuk dapat mengatur dan mengontrol tingkah laku dan mendapat pengakuan atas tingkah laku tersebut dari orang lain. Selanjutnya, keberartian. Keberartian menunjuk kepada kepedulian, perhatian, afeksi, dan ekspresi cinta yang diterima oleh seseorang dari orang lain yang menunjukkan adanya penerimaan dan popularitas individu dari lingkungan sosial. Selanjutnya, kebijakan. Kebijakan menunjuk pada adanya suatu ketaatan untuk mengikuti standar moral, etika, dan agama. Dan yang terakhir, kemampuan. Kemampuan menunjuk pada adanya performasi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan mencapai prestasi, di mana level dan tugas-tugas tersebut tergantung pada variasi usia seseorang. Faktor-faktor self-esteem. Yang pertama, faktor jenis kelamin. Menurut Ancok, wanita selalu merasa self-esteem-nya lebih rendah daripada pria, seperti perasaan kurang mampu, kepercayaan diri yang kurang mampu, atau merasa harus dilindungi. Yang kedua, lingkungan sosial dan keluarga. Sumber self-esteem berasal dari lingkungan dan perlakuan atau respon yang diterima oleh individu itu sendiri. Kesuksesan tersebut dapat timbul melalui pengalaman dalam lingkungan, kesuksesan dalam bidang tertentu, kompetisi, dan nilai kebaikan. Selanjutnya, intelijensi. Terdapat pengalaman di mana keberhasilan seseorang melebihi tujuan mereka sebelumnya. Individu dengan self-esteem yang tinggi akan mencapai prestasi akademik yang tinggi daripada individu dengan self-esteem yang rendah. Yang terakhir, kondisi fisik. Individu dengan kondisi fisik yang menarik cenderung memiliki self-esteem yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi fisik yang kurang menarik. Karakteristik self-esteem. Karakteristik self-esteem tinggi. Individu yang memiliki self-esteem tinggi cenderung akan selalu memandang positif terhadap suatu hal yang terjadi. Sedangkan karakteristik self-esteem rendah, individu yang memiliki self-esteem rendah akan memiliki rasa kurang percaya diri dalam menilai kemampuan dalam dirinya. Tiga pondasi self-esteem. Ada 3 pondasi self-esteem, yakni yang pertama, menerima diri sendiri, yaitu menerima keadaan diri meliputi keadaan fisik dan kemampuan diri. Yang kedua, harga diri. Di sini seseorang mempunyai harga diri. Ia merasa bahwa dirinya adalah bagian penting dari masyarakat. Ia mendapat penghormatan dari orang lain. Yang terakhir, mencintai diri sendiri, yaitu menyukai anugerah yang diberikan oleh Allah. Penanganan self-esteem. Penanganan self-esteem ada 2, yakni penanganan kontemporer dan
penanganan keislaman. Penanganan kontemporer bisa dilakukan dengan menggunakan terapi REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy. REBT adalah pendekatan behavior kognitif yang menekankan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku, dan pikiran yang berasumsi bahwa manusia sesungguhnya dilahirkan dengan potensi untuk berpikir rasional dan irasional, dengan tujuan membantu individu untuk mengubah kebiasaan berpikir dan tingkah laku yang merusak diri serta menyadari bahwa mereka dapat hidup dengan lebih rasional dan lebih produktif. Penanganan keislaman, yakni bersyukur dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Terdapat di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang artinya Allah berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sebenarnya azabku sangat pedih." Menghargai diri sendiri berarti mensyukuri segala dasar yang telah dikaruniakan dengan potensi sesuai dengan tujuan Allah menciptakan dan memberikan semua itu kepada kita. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.